Ada kebahagiaan tersendiri saat menemani anak belajar dan bermain di rumah. Melihat kreativitasnya, kecerdikannya, cara berpikir dan kecakapannya menjadi momen yang sangat berharga. Bermain dengannya juga menjadi momen bahagia. Aku bisa melihat setiap tumbuh dan kembangnya yang tak terduga. Aku selalu siap mendukungnya dengan berikan nutrisi yang tepat. Pernahkah Anda mengetahui berapa jumlah toksin di dalam tubuh Anda? Penyakit-penyakit kronis bermula karena adanya penumpukan racun di tubuh kita. Salah satu sumber alam yang dapat membantu meningkatkan kesehatan adalah klorofil, daun alfalfa yang memiliki jumlah nutrisi yang mencapai 4 kali lipat dari tanaman biasa. Memiliki kemampuan sebagai detoksifikasi, membuang racun dari dalam tubuh, meningkatkan jumlah oksigen di dalam tubuh. Mengandung lebih dari 60 nutrisi yang bermanfaat dalam menjaga sistem organ tubuh manusia. K-Liquid Chlorophyll PT Keling Indonesia mengandung ekstrak daun alfalfa. Konsumsi secara rutin K-Liquid Chlorophyll untuk menjaga, meningkatkan, dan mempertahankan kesehatan Anda. Kapan pandemi ini berakhir? Rasanya sudah jenuh dengan keadaan ini. Was-was setiap kali beraktivitas, dan gerak pun terbatas. Rasanya stres dan sudah gak sabar untuk melakukan apa aja secara bebas. Kangen berkumpul dengan teman-teman, jalan-jalan, arisan, hingga makan di restoran. Sabar, akan ada saatnya keadaan kembali normal. Hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah saling menjaga satu sama lain, menjalani pola hidup sehat, serta mengoptimalkan imunitas agar terlindungi dari ancaman virus. Aku yakin pandemi ini tidak akan lama lagi berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada para mitra Keling semua dan pada semua konsumen Keling di seluruh Indonesia. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, kembali lagi pada acara yang sudah kita tunggu-tunggu, yaitu FB Live Keling Indonesia. Bersama saya pada hari ini Dedi Abu Syukur, produk eksekutif dari PT Keling Indonesia. Oke, pada siang hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang dokter yang sudah berpengalaman, yang sudah keliling Indonesia juga berbagi ilmunya untuk pengetahuan kita semua untuk tetap sehat, untuk tetap produktif di sebelum pandemi dan juga saat pandemi seperti ini. Siapa lagi kalau bukan Dr. Sugiarto. Halo dokter. Sehat mas? Sehat. Alhamdulillah. Dokter sehat? Sehat mas. Alhamdulillah. Oke. Karena sudah ada Dokter Sugi, kita akan langsung mulai aja ya untuk acara pada hari ini. Yang bertemakan adalah back to school, apa yang harus dilakukan, terutama bagi orang tua ya dok ya. Untuk ketika anaknya sekarang sudah mulai namanya PTM atau pertemuan tatap muka. Nah, menurut dokter sendiri PTM itu sekarang sudah maksudnya sudah layakkah dilakukan di Indonesia, ataukah dari sisi dokter lebih mengutamakan sebaiknya masih online aja deh gitu? Seperti gimana dok? Oke ya, terima kasih mas. Jadi kita saat ini kan memang masih memasuki masa pandemi ya mas. Oke. Pandemi COVID-19 ini masih belum berakhir mas.
ya. Oke. Nah, kita harus waspada nih Mas ya. Dari dulu ya kita menghadapi pandemi sampai sekarang udah hampir 2 tahun ya Mas ya, nggak berasa ya. Betul. Ini aduh cukup lumayan panjang sekali ya sejarah pandemi yang cukup panjang ini ya. Nah, ini bukan hanya mempersulit kita ya, semua orang bahkan seluruh dunia ya. Betul. Dari semua golongan usia ya, dari anak bayi, anak-anak, dewasa, bahkan orang tua pun sulit pada masa pandemi ini ya. Betul. Nah, apalagi sekarang yang tadinya tatap muka, terus pandemi tidak boleh tatap muka, semua wajib sekolah online ya. Dan sekarang kita lihat ya data kasus COVID cukup lumayan bagus, menurun ya Mas ya. Oke. Kita bisa lihat dari data pemantauan di Jakarta aja, sekarang yang tadinya ribuan sekarang hanya ratusan aja ya. Perharinya hanya 400 sekian lah ya. Yang tadinya dari jumlah nasional di seluruh Indonesia yang sebelumnya dari 38.000 sampai 40.000 sekarang sudah mencapai 28.000. Nah, cukup lumayan, berkurang 10.000 kasus per hari. Ya kan? Nah, ini cukup signifikan penurunan ini ya. Mungkin karena sudah pemerintah telah menggalakkan program-program imunisasi ya, vaksinasi ya kan di mana-mana. Terus kemudian orang juga tetap melakukan protokol kesehatan dan tetap digalakkan juga ya PPKM ini ya. Walaupun kasusnya menurun, tapi tetap kita waspada PPKM karena yang dikhawatirkan apa? Banyak sekali jenis-jenis virus yang lagi bermutasi juga Mas. Ya, di dunia ini banyak yang mutasi ya. Yang pertama-tama kan biasanya dulu ada tipe alfa, tipe beta ya, tipe gamma ya, terus ada tipe theta ya, tipe kappa, banyak sekali tipe-tipe. Dan yang dikhawatirkan pada saat ini ya, itu yaitu tipe yaitu lambda, terus kemudian tipe MU dan tipe C12. Nah, itu yang sangat ditakutkan. Nah, diwaspadai oleh Pak Menteri Kesehatan kita, yaitu Pak Menteri Pak Budi Gunadi Sadikin ya. Dia mewaspadai akan datangnya ya varian baru COVID-19 yang akan masuk ke Indonesia. Nah, karena kenapa? Negara tetangga kita, contohnya di Singapura ya, itu sudah terpapar yaitu COVID varian tipe MU. Nah, tipe MU ini dari Amerika Selatan, asal mulanya dari sana ya. MU dan lambda itu dari sana. Yang paling bahaya ya dua tipe ini, karena dua tipe ini mampu menghindari sistem kekebalan tubuh kita. Nah, negara Singapura aja yang sudah menjadi negara maju aja kasusnya mau tahu Mas, 1.500 kasus per hari. Wah, tinggi ya dok ya. Teman saya yang di sana ya, itu mengatakan satu rumah sakit itu penuh dengan pasien COVID. Sampai ya rumah sakitnya kewalahan juga. Ya, makanya ini sangat berbahaya, walaupun ya harus diterapkan tetap protokol kesehatan ya. Nah, makanya mumpung ini semoga kita tetap melakukan protokol kesehatannya, tetap memakai masker ya, mencuci tangan ya, pakai face shield ya, kemudian menjaga jarak ya, mengurangi mobilisasi ya, mengurangi tatap muka ya. Ini salah satu protokol kesehatan yang tetap harus dilakukan. Nah, tapi dengan kasus kita lihat agak menurun, yang dimana anak-anak akan dilakukan ya uji coba untuk masuk sekolah tatap muka. Ya. Jadi berdasarkan wacana ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, nah itu untuk melakukan sekolah tatap muka yang harusnya dilakukan kemarin bulan Agustus ya. Agustus ya. Tapi karena Agustus kemarin sempat naik kan. Jadi ditunda dulu lagi. Terus kita masuk di bulan Oktober ya. Agustus, September kan masih tinggi ya. Menurun di bulan sekarang Oktober. Nah, di bulan Oktober ini akan dicoba untuk tatap muka sekolahnya. Nah, nanti tatap muka masa uji coba ini juga nggak bisa seperti dahulu kala Mas. Jadi semua anak harus bisa masuk tatap muka seperti biasa, main biasa, nggak boleh juga. Jadi ada syarat-syarat khusus juga yang harus dipenuhi dari sekolah sendiri, dari anak sendiri, ya, dari guru-guru dan semua tim layanan kesehatan yang ada di sekolah situ juga. Jadi banyak juga yang harus dipenuhi syarat-syarat ini.
Oke, gitu. jadi prosedurnya panjang ya dok sebenarnya untuk dibukanya kembali satu sekolah terhadap pertemuan tatap muka ini dok ya. Iya. Oke, kalau tadi dokter bilang ada syarat-syarat ya, kita bahas dari satu sisi dulu, kita bahas dari pemerintah daerah terutama ya untuk menentukan kelayakan di wilayahnya ini udah boleh dibuka sekolahnya di wilayah itu udah boleh TM. Kira-kira apa aja sih dok yang harus diperhatikan di situ? Oke. Jadi untuk bisa tatap muka lagi ya, syarat dari sekolah tatap muka itu harus memenuhi kriteria syaratnya ya. Banyak sebenarnya syaratnya, tapi saya hanya menyebutkan poin-poin yang penting aja di sini ya. Oke. Jadi yang pertama, sekolah tersebut harus dalam wilayah zona hijau. Atau biasanya dia terdaftar dalam PPKM, tapi levelnya level 1 sampai 3. Ya. Dia tidak masuk dalam daftar zona merah, hitam atau orange. Ya, itu tidak boleh. Nah, kalau sudah masuk di zona hijau, ya itu salah satu syarat untuk bisa melakukan sekolah tatap muka. Kemudian yang kedua, tidak ada kasus penularan ya di lingkungan sekolah tersebut juga, ya, atau tidak ada kasus COVID lah ya di lingkungan sekolah itu. Kalau ada kasus COVID, ya itu juga akan nggak boleh juga, walaupun zonanya sudah hijau. Ini juga jadi syarat. Ya. Jadi harus memenuhi semua syaratnya ini ya. Kemudian ya, sekolah juga, syarat yang ketiga ya, sekolah telah mengisi dan memenuhi daftar kesiapan satuan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi nanti ada form khusus ya yang akan disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana sekolah harus mengisi formulir ini bahwa dia siap untuk melakukan masa uji coba untuk tatap muka sekolah. Gitu. Ya, nah kalau memang sudah mengisi form ini dan sekolah menyanggupinya, nah itu jadi syarat ya, ini syarat ketiga. Ya. Kemudian syarat berikutnya ya, sekolah juga harus mempunyai sarana pendukung atau penunjang ya, di mana pertemuan tatap muka di masa pandemi ini harus ada seperti alat suhu, suhu ya, tem. Karena kenapa? Kalau suhu tubuhnya tinggi, jadi kan si anak ini kan risiko mungkin terinfeksi apa ya yang ditakutkan terinfeksi COVID-19. Nah, kalau sampai di sekolah tersebut ada ditemukan kasus, ya misalkan sudah dibuka nih untuk tatap muka, terus ditemukan satu kasus aja terinfeksi COVID-19. Sekolah tersebut mau tidak mau ya, mohon maaf, harus ditutup lagi. Nah, dan itu dalam 3 kali 24 jam sekolah tersebut tidak boleh buka. Jadi kita harus belajar di rumah mana gitu. Ya, sekolah online lagi gitu Mas. Nah, kemudian ya selain tadi alat suhu juga ruang belajar ya, sirkulasi udara, kemudian fasilitas sterilisasi ruangan ya, sarana pengajaran masing-masing tiap anak dengan guru. Kemudian pintu keluar dan pintu masuk itu harus berbeda di sekolah. Nah, jadi sekolah juga harus wajib ya memberikan fasilitas pintu masuk anak masuk kelas, pintu anak keluar kelas. Itu harus berbeda. Supaya nggak ketemu ya. Ya, tujuannya apa? Bukan nggak ketemu Mas. Tujuannya sirkulasi. Karena kalau virus COVID-19 ini di ruang sirkulasi yang tertutup, tidak ada sirkulasi terbuka, dia akan ngumpul. Kalau ngumpul, ya lama-lama kan intensitas atau kuantitasnya itu kan makin banyak jumlahnya. Karena kenapa? Dia akan bermultiplikasi atau bereplikasi terus sel virus tersebut COVID tersebut. Nah, kalau di ruangan itu makin banyak, otomatis dia akan menginfeksi tubuh kita makin banyak. Yang itu ditakutkan, sehingga tubuh kita makin ngedrop dan jatuh sakit. Ya, gitu. Sehingga ya diutamakan sirkulasinya supaya muter, jadi pintu masuk pintu keluar sendiri, sirkulasi udara, jendela juga harus bagus ya, ventilasinya ya diperhatikan semua. Kemudian ruang sterilisasi juga ya, nah itu harus diperhatikan. Ya, andai kata ada virus, virusnya itu bisa keluar, jadi nggak ngumpul di satu ruangan itu Mas. Ya namanya virus kan bisa di mana-mana ya, bukan hanya di ruangan itu, mungkin bisa di meja, kursi.
ya, di tembok, ya, di pagar, ya, mungkin di alat sekolah anak, ya, bisa juga alat perlengkapan makan anak, bisa juga. Itu yang ditakutkan, ya, untuk menghindari itu semua. Yang kemudian, toilet juga diperhatikan, ya, toilet di sekolah, ya. Karena itu kan juga banyak sekali ya sumber infeksi di sana ini, ya. Kita harus benar-benar kebersihan toiletnya diperhatikan, dirawat dengan betul. Kemudian si anak juga apabila ruang ganti pakaian untuk mahasiswa atau siswi harus diperhatikan juga, ya. Apabila mungkin ada olahraga atau apa, ya. Terus mereka harus ada ruangan khusus lah ganti supaya bisa disterilin lagi bajunya, ya. Nah, makanya perlu sterilisasi juga di sekolah itu, perlu menyiapkan alat sterilisasi ruangan, ya. Kemudian transportasi umum juga, ya, apabila anak-anak sekolah naik transportasi umum juga mereka harus sebaiknya pakai pakaian berbeda untuk ke sekolah. Gitu. Jadi sewaktu dari rumah mereka mau pergi ke sekolah, naik transportasi umum nih, Mas, ya. Nah, sewaktu di sekolah nanti si anaknya sebaiknya ganti baju. Jangan pakai baju yang tadi di transportasi umum dipakai masuk ke sekolah. Nah, takutnya kan di transportasi umum ini kan banyak virus, ya, bis atau apa, ya. Nah, kan nempel di baju, ya. Nah, itu yang risiko. Lebih aman nanti kalau sudah naik di transportasi umum, ganti sekolah, ganti pakaian, cuci tangan, cuci muka, gitu. Itu lebih baik untuk menghindari terpaparnya dari COVID-19 ini, ya. Nah, kalau memang dia bawa kendaraan pribadi atau diantar orang tua, itu lebih baik, lebih aman dibandingkan naik transportasi umum, gitu, Mas. Ya, kemudian juga guru dan tenaga pendukung, ya, itu menjadi syarat yang mutlak, ya. Itu harus divaksinasi. Harus divaksin, ya. Oke. Jadi sekolah harus mewajibkan semua pengajar atau guru-gurunya, ya, tenaga pendukung di sekolah itu harus wajib semua sudah divaksin, ya, supaya si anak pun aman dalam proses mengajarnya, ya, belajar mengajarnya prosesnya bisa aman dan berjalan lancar, ya, karena kan pada saat ini kan belum ada vaksin buat anak, ya. Nah, karena vaksinnya diperuntukkan bagi usia sekarang 12 tahun ke atas, ya. 12 tahun ke atas, ya. Masih 12 tahun ke bawah masih belum nih, ya kan. Nah, ini yang agak kesulitan. Makanya kita harus lindungi anak-anak yang lebih kecil, ya. Yang dewasa harus divaksin dulu, ya, supaya dia tidak menularkan ke anak-anak yang lebih kecil yang belum divaksin, ya kan. Kemudian juga sekolah juga harus membentuk tim Satgas COVID-19, ya. Dimana dia harus siap kalau memang ada kasus COVID tadi, ya, siap menangani, gimana proses alurnya, ya, rujukannya kemana, harus ke Vaskes atau fasilitas kesehatan terdekat yang pasti yang sudah mempunyai fasilitas untuk COVID-19, biasanya di puskesmas, ya, puskesmas kelurahan atau puskesmas besar atau rumah sakit umum daerah yang lebih besar, ya, itu harus dia punya akses itu sekolahnya. Terus kemudian juga satu syarat lagi yang penting yaitu ada komite sekolah, dan sekolah itu harus punya kesepakatan bersama. Ya, komite sekolah itu dimana bukan hanya dari sekolah, bukan hanya dari guru, tapi dari orang tua. Ya, orang tua murid, ya, dengan guru, terus dengan mungkin dengan Pak Lurah apa-apanya, ya, di situ, pemerintah daerahnya itu harus bekerja sama, ya, punya kesepakatan untuk mengatur dalam proses belajar pengajarnya tetap aman dan lancar, ya. Yang itu tadi, jadi pihak sekolah menyiapkan, ya, fasilitas-fasilitas supaya protokol alur kesehatan pandemi COVID-19 ini bisa terjaga dengan baik. Itu sekolah. Tugas dari orang tua, ya, untuk mengecek kondisi anaknya, apakah siap untuk sekolah atau tidak, ya. Apabila kondisi anaknya mungkin kurang baik, kurang sehat, ya, kurang fit, ya sebaiknya jangan, ya. Nah, kalau punya riwayat asma atau apa anaknya, ya sebaiknya jangan, ya. Artinya punya komorbid si anak ini, ya, karena sangat berisiko. Atau si anak ini mungkin masih dalam masa isolasi mandiri,
atau pernah kontak dengan pasien COVID ya. Nah ini sangat berbahaya juga. Jadi harus, itu tugas orang tua juga harus memantau ya dari rumah juga. Nah kalau di sekolah pasti tugas guru yang memantau. Ya ini harus perlu kerjasama antara guru dan orang tua dan lingkungan sekitarnya ya yang pasti ya. Nah itu harus diperhatikan. Itu Mas. Oke, sudah lengkap banget ya tadi berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi perangkat pendidikan lah ya, saya bilang perangkat pendidikan untuk dimulainya uji coba pertemuan tatap muka ya dok ya. Berbagai dari persiapan dari mulai zonanya harus hijau, lalu juga tadi peralatannya harus sudah ada uji suhu, lalu sterilisasi, lalu juga tadi kesiapan perangkat sekolah seperti guru dan tenaga pendukungnya harus sudah divaksin ya dok ya, supaya semuanya menjadi lebih lancar dan aman. Nah dok, kalau sekarang sudah mulai berjalan nih mengenai pertemuan tatap muka. Nah, apakah pertemuan tatap muka ini, maksud saya kalau dulu kan misalnya kayak sekolah mulainya dari jam 7 pagi sampai sore, lalu Senin sampai Jumat gitu kan ya. Apakah sudah mulai seperti itu, ataukah ada ketentuan khusus sih dok sebenarnya dengan mulainya pertemuan tatap muka ini? Ya, oke. Ya, dalam masa uji coba ini pasti tidak seperti dulu ya Mas ya. Langsung kan ya. pasti, karena case ini spesial khusus ya. Tidak seperti dahulu ya, karena case-nya pandemi COVID spesial khusus. Jadi perlakuan sekolah pun juga khusus spesial untuk waktu timingnya nih ya. Jadi masa uji coba ini ya pemerintah ya mengizinkan pertemuan itu 1 hari 1 minggu. Gitu. Dan durasinya pun hanya maksimal 3-4 jam dalam 1 kali pertemuan. Ya, jadi tidak bisa seperti dulu kalau kita sekolah Senin sampai Jumat dari pagi sampai siang atau dari pagi sampai sore tergantung kelasnya ya. Kalau kelasnya di SD mungkin dari pagi sampai siang, di SMP ya, SMA bisa dari pagi sampai sore ya. Tambah les, tambah itu. Banyak tambahan ekskul. Ya, ekskul. Sekarang pun ekskul ditiadakan ya. Nah, karena kenapa? Karena tatap muka ini sekarang masa uji coba ini karena waktunya yang sangat singkat ya, timingnya juga mepet ya, dan karena kasusnya spesial, jadi masa uji coba tatap muka ini hanya diberikan waktu 1 kali 1 minggu pertemuan pada jenjang semua kelas ya. Kemudian maksimal durasi belajarnya 3-4 jam dalam 1 hari ya. Kemudian jumlah siswa yang masih di dalam kelas itu juga maksimal itu 50% dari kapasitas siswanya itu, tidak boleh semuanya ya. Kemudian dan materi yang tadi ya membahas pelajaran itu materinya esensial, makanya ditiadakan ekskul Mas. Nah jadi banyak pelajaran-pelajaran yang pasti akan dikurang-kurangin, tidak seperti dulu. Kalau dulu kan materinya belajar tuh banyak sangat ya. Nah karena tatap muka jadi dia akan lebih dipersingkat karena waktunya singkat sih. Jadi pelajaran yang akan diberikan pelajaran yang esensial saja. Ya, pelajaran yang tidak esensial tidak diberikan. Ya, mungkin ekskul juga mungkin itu kan di luar. Ya, mungkin bisa dilakukan secara online ya. Mungkin tidak bisa tatap muka. Nah, kemudian sekolah pun juga harus mengikuti pelatihan pembelajaran campuran yang tadi saya bilang Mas. Jadi kan sekolah kan harusnya Senin sampai Jumat. Jadi sekolah online tetap berjalan. Bukannya kalau orang sudah tatap muka nanti online-nya nggak ada. Waduh, nanti orang pikirannya wah enak nih tatap muka seminggu cuma sekali nih. Yang lain libur. Nah, ini jangan salah persepsi Mas. Dipikirnya libur. Nah, kalau gitu kan nanti semua anak senang, gembira. Merdeka nih. Sekarang ada peraturan baru, sekolah hanya 1 minggu 1 kali. Ya kan? Nah, nanti aduh semuanya senang dong ya. Enggak juga, enggak begitu ya, salah. Nah, jadi masa uji tatap muka di sini 1 hari 1 minggu ini tutup tatap muka, sisanya tetap belajar online, gitu ya. Sekolah online tetap berjalan ya, bukannya diberhentikan. Jadi kalau udah tatap muka online berhenti, tidak. Tapi online tetap berjalan dan sekarang akan masa peralihan. Nah, masa peralihan di sini artinya di mana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginginkan
ada peralihan dari sekolah online akan masuk ke sekolah tatap muka, ya. Nah, dari online ke tatap muka ini ya perlu proses, ya, proses peralihan ini. Nah, proses ini di mana online tetap berjalan, ya, tatap muka akan dicoba, ya, di mana tatap mukanya akan dilakukan 1 kali pertemuan dalam 1 minggu, durasinya 3-4 jam maksimal, ya, dan sisanya akan tetap dilakukan online, gitu. Jadi misalkan Senin sampai Jumat sekolah nih, nah mungkin tatap mukanya di hari Rabu, ya, Senin Selasa online, Rabu tatap muka. Kemudian Kamis Jumat online lagi gitu, ya. Tergantung, mungkin saya rasa karena kan 1 kali seminggu kan tidak bisa semua mahasiswa, ya, makanya mungkin diatur kali, ada hari Rabu, ada hari Jumat, di rolling lah ya. Nah, artinya semua murid akan di rolling harinya, gitu. Jadi ada yang masuk hari apa untuk tatap muka dalam 1 kali seminggu, gitu. Nah, tapi waktu tatap muka pun juga tetap harus melakukan protokol kesehatan, ya, Mas, di sekolah. Jadi si anak juga harus pakai masker, ya, bawa hand sanitizer, cuci tangan, jangan lupa, ya. Kemudian tadi bawa pakaian, ya, bawa bekal makanan, ya, yang bergizi, nutrisinya bagus, ya. Terus yang penting jaga jarak juga. Jadi pembelajaran walaupun tatap muka di sekolah juga harus physical distancing tetap diberlakukan. Ya, jaga jarak, jangan sampai seperti dulu main, dempet-dempet. Gak ada jaga jarak. Ya, tetap, ya, guru pun juga tetap harus jaga jarak dengan si anak, gitu. Ya, gitu, mau tidak mau, gitu. Jadi banyak yang berubah, ya. Jadi istilah new normal ini memang adaptasi kita terhadap keadaan, terhadap pandemi ini, di mana kita tetap harus istilahnya melangkah, tetap harus berjalan, tapi harus ada adaptasinya, ya. Tadi boleh pakai masker, durasi belajar jadi cuma 3-4 jam, lalu juga kombinasi antara offline dan online untuk belajarnya, gitu kan. Jadi memang ya itulah, ya, Dok, namanya kita dalam masa pandemi, kita harus adaptasi untuk bisa survive di masa pandemi ini. Nah, kalau dari sekolahnya nih, Dok, tadi juga dokter sebenarnya udah bilang kan untuk sterilisasi, lalu juga vaksinasi gurunya, gitu. Apalagi sih, Dok, sebenarnya harus disiapkan oleh sekolah peraturan-peraturannya supaya ketika pertemuan tatap muka ini tidak jadi klaster, tidak jadi malah penyebab naiknya lagi, gitu. Nah, ya, sebenarnya persiapannya sangat banyak, ya. Memang tujuannya tidak ingin terjadi new cluster, ya. Varian-varian baru ini COVID juga, ya, supaya kasus COVID tidak naik turun. Ya, betul. Itu yang sangat mengkhawatirkan kita semua, ya, karena di saat naik orang semua khawatir, khawatir sakit, khawatir akan meninggal, ya, itu sangat takut sekali, ya. Nah, kenapa? Kalau kasusnya tinggi, pasti kasus kesakitan dan kematian ikut tinggi juga. Mau tidak mau. Tapi kalau kasusnya akan menurun, ya tingkat kesakitan dan kasus meninggal juga pasti akan lebih sedikit, ya. Nah, makanya itu yang diharapkan jangan sampai new cluster ini menjadi tinggi, ya. Nah, makanya pemerintah, daerah, sekolah, ya, sudah benar-benar harus mempersiapkan betul, ya, untuk masa uji coba tatap muka ini, ya. Yang tadi saya bilang sudah harus menyediakan sanitasi, ya, artinya toiletnya harus benar-benar bersih, ya. Harus ada ruangan sterilisasinya, ya, kalau bisa tempat cuci tangan, ya, hand sanitizer, sabun, ya, untuk itu harus dipersiapkan di setiap kelas, ya. Bahkan di toilet pun harus ada, ya, wajib itu. Di depan kelas pun juga ada. Harus ada, gitu. Ya. Kemudian memiliki akses fasilitas kesehatan yang saya bilang tadi. Jadi sekolah punya akses apabila ada kasus yang tadi ditemukan COVID, dia harus segera, ya, hubungin fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas, klinik atau rumah sakit, ya, yang mempunyai akses untuk merawat pasien COVID-19, ya.
Kemudian menerapkan area wajib pakai masker atau face shield dan melakukan pengukuran suhu tubuh sewaktu dia masuk sekolah. Oke. Ya, itu harus wajib, dan jaga jarak juga ya, physical distancing harus tetap dilakukan. Kemudian sekolah juga harus bisa memetakan kelompok orang termasuk guru, murid, atau staf ya, tidak dianjurkan masuk sekolah atau mengikuti kegiatan sekolah bila dia baru kembali dari zona hitam atau zona merah ya, misalkan dia dari pulang kampung atau keluar kota ya, itu nggak boleh ya. Dan yang saya tekankan yang tadi ya, belum saya tambahkan lagi, di mana masa uji coba tatap muka ini ya, orang tua itu juga berhak ya Mas ya, untuk menentukan anaknya boleh ikut sekolah tatap muka atau tidak. Oh, gitu. Oke, jadi diserahkan kembali ke orang tua ya. Makanya kan orang tua harus mengecek kondisi anaknya tadi saya bilang di awal tadi ya. Nah, kalau orang tuanya melihat kondisi anaknya punya komorbid ya, atau punya riwayat penyakit asma ya, penyakit autoimun ya, yang nggak bagus ya, ya jangan diikutkan masa uji coba tatap muka. Ya tetap online aja ya gitu ya. Dan apalagi ada kontak dengan pasien COVID ya, lagi dalam masa isolasi mandiri ya, itu nggak boleh ya. Nah itu orang tua yang berhak. Jadi semua di tangan orang tua juga ya. Orang tua mengizinkan nggak sih ini anaknya untuk mengikuti sekolah tatap muka ya, karena orang tua yang tahu kondisi anaknya, bukan guru atau wali kelas atau orang lain ya. Nah, karena anak kan pasti ikut orang tua terus ya. Iya, dan betul. Orang tua pasti tahu kondisi fisik anaknya seperti apa gitu. Ya, nah ini orang tua berhak menentukan itu semua ya. Oke, tadi berarti ada surat pernyataan mengizinkan atau tidak lah ya, untuk anaknya ikut sekolah tatap muka atau harus belajar online saja, gitu. Oke Dok, kalau tadi peran orang tua sebagai kunci lah ya untuk si anak ini pertemuan tatap muka atau emang online, ya orang tua yang bisa menentukan. Nah, kalau ternyata memang orang tuanya mengizinkan nih Dok ya untuk pertemuan tatap muka, apa sih yang harus diedukasikan ke si anak mengenai protokol kesehatan ketika masuk sekolah atau ketika sekolah tatap muka ini Dok? Oke, jadi yang harus diterapkan yaitu protokol kesehatan ya. Nah, jadi yang kalau memang sudah masuk tatap muka, orang tua mengizinkan nih, ya udah kamu, anak saya siap untuk sholat tatap muka. Karena di rumah nakal nih. Saya nggak bisa menghadapi anak saya kalau sekolah online. Jadi banyak orang tua yang kewalahan Mas. Banyak banget. Yang stres, marah-marah sama anaknya. Suruh sekolah online, lari-lari, main-main, dicari kemana, ya? Gurunya nanyain terus, ini kemana nih? Ya saya kan sekarang kan banyak kakinya Gmeet ya, Google Meet atau Zoom atau Skype, banyak ya aplikasinya. Kameranya dimatiin, nggak ada suaranya. Ya, ikatnya online, tapi kalau pas gilirannya dipanggil nggak ada. Nah, ini kan bikin orang tua jadi jengkel juga. Ini anak kemana dipanggil-panggil kok nggak ini? Nanti orang tuanya ditegur oleh gurunya. Ini anak kemana? Ya nggak taunya lagi main. Ya kan anak sekarang kan bisa kan? Iya betul. Orang tua juga sibuk ya. Pasti orang tua punya kesibukan bekerja, ya, mengurus rumah, ya, mengurus mungkin anak yang lain juga ya. Nah di situ jadi mau nggak mau peran orang tua kan, kalau ada sekolah online ini ditambahkan orang tua mau tidak mau mendampingi anak ya dalam proses belajar mengajar ini ya. Nah, apalagi kalau dia masih SD ya, masih TK, SD, itu harus didampingin. Mungkin kalau SMP, SMA mungkin nggak perlu ya. Nah, apalagi kuliah ya. Nggak perlu didampingi orang tua itu. Udah bisa lah ya. Bisa sendiri. Nah, di mana anak yang masih kecil nih yang agak repot nih, yang bikin orang tua stres juga nih, ya. Nah, ini makanya ya harus lah ya. Mungkin orang tua mengizinkan, udah kamu suruh tatap muka aja, biar nggak bikin masalah di rumah, bikin orang tua stres ya. Nah, tapi orang tua juga harus jangan masalah karena anaknya nakal atau apa nggak ya. Tapi yang paling penting di sini ya, itu harus perhatikan kondisi anak dulu ya. Kondisi anaknya siap apa enggak untuk sekolah tatap muka ini ya. Kalau dia nakal ya,
sakit punya penyakit komorbid, ya sebaiknya jangan masuk sekolah. Terus apabila dia memang anak ini nakal tapi suhu tubuhnya lagi demam nih, kan biasanya anak kan nggak berasa badannya demam, yang tahu kan orang tua ya, makanya orang tua di rumah harus punya suhu temp juga. Ya, apabila suhunya mungkin 38 derajat tapi dia kelihatannya masih sehat, lari sana lari sini, nah tetap jangan masuk sekolah ya. Takutnya suhu 38 derajat itu bahkan si anak ini mengalami demam ya, ada infeksi yang dalam tubuhnya yang tidak terdeteksi karena si anak belum merasakan ya. Nah makanya sebaiknya jangan ya. Tapi kalau memang anaknya sudah dia mau nakal mau nggak nakal tapi badannya fit, sehat, nggak demam, makannya banyak, aktif ya, ya udah nggak apa-apa, mau ikut sekolah nggak masalah. Gitu. Yang penting di sekolah pun juga ikutin protokol kesehatan, ya, jangan lepas masker, ya, pakai face shield, cuci tangan, bawa hand sanitizer, ya, jaga jarak, ya, gitu. Itu harus diterapkan di sekolah juga, gitu. Terus kalau memang ada anak yang batuk, ya, atau pilek, atau kalau anak kita lagi batuk pilek, kita harus ajarkan etika batuk. Artinya kalau dia lagi batuk atau pilek, pakai tisu, ya, dia tisu itu ditutup, buang sampah yang tertutup. Atau kalau memang tidak ada tempat sampah, cari plastik. Ya, tisu masukkan dalam plastik, diikat plastik itu, ya. Nah, plastik diikat, taruh di tempat sampah, ya. Kalau memang belum sempat ke tempat sampah, ya. Karena takutnya kalau memang ada anak yang batuk pilek kan yang itu ditakutkan virusnya. Ya, kalau kita batuk pilek terus buang tisu atau buang ludah atau lendir di sembarangan, nah itu sumber infeksi, Mas. Itu yang berbahaya, ya. Apalagi kalau dia pas kebetulan terpapar COVID. Nah, aduh, resiko sekali kitanya. Ya, anak yang lain bisa kena dengan cepat, ya. Makanya etika batuk harus diterapkan juga di situ untuk menghindari ya penularan COVID-19 ini di sekolah. Oke, berarti banyak yang harus dipersiapkan ya oleh orang tua sebelum anaknya berangkat sekolah atau berangkat untuk pertemuan tatap muka ya dok ya? Betul. Oke, tadi dokter sudah menjelaskan mengenai hand sanitizer, lalu juga masker, face shield, lalu juga tadi ada etika batuk dan lain-lain. Nah itu kan dari segi pencegahan dari luar ya dok ya, pencegahan dari terpaparnya dari COVID-19. Nah dok, kalau dari dalam dirinya atau dari kesehatan atau dari imunitas, apa sih yang harus dilakukan dok untuk meningkatkan imunitas tubuh si anak sehingga ketika berangkat sekolah atau ketika pertemuan tatap muka imunnya dalam keadaan bagus sehingga kuat, sehingga terhindar dari COVID-19. Nah ini yang paling penting Mas ya. Nah itu sebelum anak kita mau masuk sekolah ya tatap muka pada masa pandemi COVID-19 ini, kita harus berikan nutrisi yang paling baik ya, dan kalau bisa yang terbaik ya, best of the best nutrition for our child ya. Berikan nutrisi yang terbaik bagi anak kita ya. Walaupun anak kita sudah melakukan protokol kesehatan yang tadi saya katakan ya Mas ya. Ya, bawa hand sanitizer, cuci tangan, pakai masker ya. Kemudian jaga jarak 1-2 meter ya. Bawa bekal dari rumah ya. Bekal ini yang paling penting. Nutrisinya apa nih ya. Kemudian edukasi juga si kecil ya. Dikasih tahu persiapan-persiapan apa yang dari rumah supaya nanti di sekolah sampai pulang ke rumah aman. Gitu ya, tidak membawa virus juga ke rumah gitu. Oh iya benar. Iya. Ya itu harus penting diedukasi. Jadi harus bawa baju ganti, bawa sepatu juga. Oh iya. Jadi sepatu yang di sekolah sama di rumah harus beda. Beda gitu, ya. Gak boleh ini ya. Kemudian yang paling penting juga harus bisa meningkatkan imunitas si anak ini ya. Apabila namanya anak ya susah makan ya, sudah dikasih bekal, sudah dikasih nutrisi yang bagus nih, kadang anak nggak mau makan nih ya, makanya sedikit ya, mau nggak mau kita berikan suplemen ya, atau makanan tambahan untuk menunjang nutrisi gizinya supaya tetap bagus, ya, supaya sistem kekebalan tubuh anak pun juga tetap terjaga gitu Mas. Berarti butuh suplemen ya untuk meningkatkan imunitas si anak. Nah, suplemen ini kan banyak dok di pasaran ini banyak, apalagi di masa COVID gini ya, semua bilang suplemen A, suplemen B, suplemen C gitu kan, yang terbaik ini, yang terbaik ini. Nah, kalau
dari dokter sendiri rekomendasinya apa nih untuk si anak, suplemen untuk anak yang bisa dikonsumsi supaya mereka siap menghadapi sekolah tatap muka? Nah, kalau rekomendasi saya Mas ya, untuk anak-anak cukup 3 Cukup produk 3, aja Mas. oke. Cukup bagus. Ya, anak saya pun juga saya berikan produk ini ya. Oke. Yang pertama Mas ya, biasanya sayuran ya. Sayur. Ya, sayuran tuh memang semua anak tidak suka sayur. Nah, makanya kita mau nggak mau harus olah sayuran itu sedemikian simpel, sederhana supaya anak suka. Ya, biasanya yaitu dalam bentuk minuman ya, cairan. Nah, namanya klorofil. Oke. Nah, klorofil ini mudah lah ya. Anak kan kalau suruh makan sama minum lebih gampang. Minum. Betul kan? Yeah. Nah, apalagi kalau minumannya seger-seger ya. Yeah. Nah, makanya klorofil ini adalah sangat bagus karena dia salah satu dari sayuran kan. Oke. Ya, saat hijau daun. Oke. Sayuran ini sangat bagus untuk mendukung nutrisi gizi ya. Dan dia juga membantu meningkatkan imunitas tubuh ya supaya lebih kebal terhadap virus, bakteri, ya jamur, parasit dan sebagainya, mikroorganisme ya. Ini sangat bagus sekali ya. Bahkan di dalam klorofil ini ya mengandung 4 kali lipat ya zat hijau daunnya dibandingkan yang lain ya. Nah, kemudian ada 60 jenis nutrisi sayur sekaligus. Wah, banyak ya Dok ya. Nah, dan bersifat antioksidan. Nah, ini sangat bagus sekali klorofil ya. Dan cara minumnya tinggal diminum ya dalam kondisi dingin atau bisa dicampur dengan madu ya, spirulina supaya lebih anak lebih suka ya. Nah, bisa juga klorofil ini dibikin dalam bentuk makanan juga Mas. Nah, supaya anak suka, misalkan kita bikin puding atau agak-agak bisa dengan klorofil ya kan, nah itu lebih suka. Nah, bentuknya lucu-lucu gitu Dok ya. Iya. Nah, karena kan di situ di klorofil ini juga banyak juga ya mineralnya, ya vitaminnya, ada vitamin B, ya B1, B2, B6 ya, kemudian ada vitamin K juga ya dalamnya. Itu sangat penting buat anak-anak. Oke, jadi klorofil ini sangat baik dikonsumsi sebelum berangkat sekolah Dok ya? Iya. Sebelum berangkat sekolah dan untuk anak-anak paling ya cukup bisa 2,5 kali sloki. 2,5 kali sloki ya. Untuk anak usia di bawah 5 tahun, tapi kalau anak di atas 5 tahun bisa 2 kali 1 sloki ya, boleh ya. Oke, karena bahannya alami Dok ya, dan juga sayuran tadi klorofil sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari oleh anak-anak, bahkan orang dewasa juga Dok ya. Ya, sebaiknya kalau anak-anak dicampur air putih atau dicampur dengan makanan lain biar lebih suka ya. Karena kalau dia suruh langsung minum itu agak kental gitu, karena kurang suka. Tapi kalau dia dicampur dengan yang lain lebih encer dan lebih enak rasanya. Karena klorofil ini tidak ada rasanya Mas. Iya, nggak ada rasanya. Hambar ya. Gitu. Jadi harus diaplikasikan tadi, bisa jadi ke puding ya Dok ya, bentuknya dengan yang lucu lah ya, sehingga anak sambil makan sambil juga nutrisinya masuk ya Dok ya. Yang paling penting nutrisi, bukan rasa sebetulnya. Oke, kalau klorofil tadi sudah dijelaskan dan semua orang sepertinya kalau sudah tahu ya manfaat dari klorofil ini. Lalu apa Dok rekomendasi berikutnya untuk suplemen anak ini? Oke, yang berikutnya yaitu propolis Mas. Ya. Oke, propolis. Propolis platinum. Propolis platinum. Oke. Nah, jadi propolis platinum ini juga sangat bagus ya Mas ya. Dia berasal dari air lebah. Oke. Ya, lebahnya sendiri bukan dari lokal tapi dari negara Brasil. Kenapa dari negara Brasil? Karena di Brasil ini yaitu kualitas lebah yang cukup bibitnya unggul yang terbaik. Kualitas terbaik ya. Nah, sehingga dia ada kandungan bioflavonoid, senyawa aktif bioflavonoid di dalam propolis ini yang bisa membantu sebagai antivirus, antibakteri alami. Ya. Jadi pada masa pandemi ini sangat penting sekali propolis ya. Dia membantu untuk menangkal supaya anak-anak tidak mudah terinfeksi COVID-19. Ya, jadi kalau anak-anak cukup bisa 1 tetes sampai 5 tetes ya, tergantung usia si anak ya. Kalau anaknya mungkin di atas 1 sampai 2 tahun, 1 sampai 3 tahun boleh 1 tetes. Kemudian kalau anak tersebut di atas 3 sampai 6 tahun boleh 2 tetes. Ya, kemudian kalau anak tersebut sudah di atas 6 tahun ke atas bisa sampai 5 tetes.
Oke. Itu tergantung pemberiannya, bisa sehari sekali apa 2 kali ya, nggak masalah. Oke, jadi jumlah dosisnya disesuaikan dengan umur ya dok ya? Betul. Sesuai dengan umur. Karena bentuknya cair ya, dan dia ini proses ekstraksinya tanpa alkohol. Karena memang langsung bioflavonoid aktif ini alami ya, memang rasanya mungkin anak-anak kurang suka ya, karena dia agak rasa min pedes gitu ya. Nah sebaiknya boleh juga dicampur dengan air putih ya, kalau memang nggak terlalu ini, atau campur dengan air teh boleh ya. Supaya lebih enak, atau di susu pun juga nggak masalah. Di susu nggak masalah ya. Jadi untuk anak-anak mungkin bisa dicoba dicampur atau diaplikasikan dengan tadi susu, teh atau air, sehingga lebih mudah diterima, lebih mudah dikonsumsi untuk anak ya, karena kita propolisnya tanpa pewarna, lalu juga tanpa bahan pengawet, sehingga masih asli dok ya, masih murni bioflavonoidnya atau propolisnya masih dengan kualitas terbaik dan murni gitu. Oke dok, kalau tadi propolis sudah, klorofil sudah, nah apa nih dok suplemen terakhir nih yang bisa kita berikan untuk anak kita? Nah ini yang terakhir nih yang pasti unggulan ya mas ya, yaitu Omega Kit ya. Nah yang saya rasa semua anak wajib harus konsumsi ini. Ya, kenapa? Karena ini sangat penting sekali Omega Kit ini pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena anak, namanya anak ini dalam proses tumbuh kembang ya. Tumbuh kembang ini butuh nutrisi esensial yang paling penting ya. Nah di dalam Omega Kit ada semua, yaitu ada Omega 3 ya, senilai 200 mg atau setara dengan DHA 40%. Kemudian ada cod liver oil ya. Cod liver oil kan bagus ya, mengandung 100 mg ya. Kemudian ada vitamin A ya, 1000 IU per unit ya kandungannya. Kemudian mengandung vitamin D 200 IU. Nah vitamin D, vitamin A, cod liver oil, omega 3 ini perannya sangat penting sekali. Apa sih fungsi-fungsinya ya di sini? Ya seperti saya bilang, omega 3 buat apa? Itu penting untuk pertumbuhan otak si anak ya, pertumbuhan sel saraf, pertumbuhan jaringan mata semuanya ya. Itu penting ya, supaya otaknya makin berkembang, makin pintar, daya tangkap, daya ingatnya makin bagus. Ya, cod liver oil juga sangat bagus, yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh si anak ya, kemudian pemulihan penyakit ya, untuk pertumbuhan jaringan lainnya ya. Kemudian vitamin A selain untuk mata ya, untuk jaringan sel otot-otot ya, membantu produksi darah, sel selaput lunak seperti rambut dan kulit juga ya, itu vitamin A. Dan vitamin D ini sangat penting, yaitu untuk memaksimalkan pertumbuhan tulang si anak dan gigi. Nah pada masa pandemi COVID ini vitamin D juga sangat penting, yaitu untuk menjaga supaya tubuh si anak tidak mudah terpapar atau terinfeksi dari COVID. Jadi vitamin D juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh bagi si anak tersebut. Nah makanya ini 4 komposisi dalam Omega Kit ini sangat esensial, sangat penting mas. Makanya harus wajib dikonsumsi ini ya. Berarti bukan cuma satu manfaat dari omega doang atau cod liver oil doang, tapi langsung 4 manfaat dari 4 kombinasi dari bahan ini menghasilkan manfaat yang luar biasa dok ya, untuk anak kita dalam satu soft gel. 4 manfaat dari bahan tersebut langsung bisa dikonsumsi sekaligus ya dok ya, langsung bisa dirasakan oleh anak kita manfaatnya sekaligus. Jadi sangat direkomendasikan untuk konsumsi kekit ya dok ya. Oke, kalau ininya cara konsumsinya dok untuk kekit? Konsumsinya Omega Kit itu biasanya kalau anak-anak di bawah 5 tahun berikan setengah aja. Dia kan bentuknya soft gel. Ya paling kita bisa berikan setengahnya. Soft gel itu dipecah biasanya. Kalau udah pecah biasanya rasanya nggak enak aja. Nah biasanya kalau di atas 5 tahun boleh langsung konsumsi 1 tablet langsung. Satu kapsul ya? Satu soft gel ya langsung konsumsi ya, untuk usia 6 tahun. 1 sehari ya. Berarti bisa langsung dikonsumsi nih untuk anak-anak tadi di atas 6 tahun 1 soft gel, kalau di bawah 6 tahun bisa setengah soft gel digunting ya dok ya, dibagi 2, 5 tahun ya, di bawah 5 tahun.
ini sudah penjelasan dari dokter sudah sangat lengkap, sudah sangat mengedukasi kita mengenai persiapan orang tua, terutama ya dok ya, mempersiapkan si anak apa yang harus dilakukan untuk pertemuan tatap muka atau sekolah offline. Oke, baik. Sekarang kita masuk ke sesi pertanyaan dok ya. Kita akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom komentar di Keling FB Live Official. Oke, boleh pertanyaannya? Oke. Selamat sore dokter. Ini dari Petra Oruntim. Ya, Papa Petra ya. Ibu Petra ya. Oke. Selamat sore dokter. Kita sudah tatap muka. Awalnya setelah kegiatan sekolah, seluruh ruang belajar disemprot dengan desinfektan, tapi sudah satu bulan ini kegiatan ini tidak kami lakukan karena meubilar jadi berbunga-bunga, sehingga kami terapkan sekarang pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan menggunakan sanitizer. Apakah ini cukup memadai atau bagaimana? Semua guru sudah divaksin. Jadi meubilar mungkin proses sterilisasinya dok ya, yang sudah satu bulan tidak dilakukan lagi. Jadi hanya pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan vaksinasi. Tapi tidak melakukan sterilisasi ketika pergantian kelas atau untuk besoknya, atau kegiatan selesai tidak dilakukan sterilisasi lagi dok. Gitu. Menurut dokter seperti bagaimana nih? Jadi sterilisasinya di skip lah istilahnya. Oh, oke. Jadi kalau sterilisasinya di skip, tapi sebenarnya gini mas, bukannya masalah sterilisasi pada prinsipnya. Pada prinsipnya harus jaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke. Nah, jaga kebersihan ini dalam arti ya biasanya sekolah kan wajib dibersihkan ya, seperti disapu, dipel, kemudian dilap meja, kursi, ya kan. Sebenarnya proses semprot desinfektan dengan kita membersihkan setiap ruangan, ya artinya sebenarnya beda apa yang kita pakai aja. Kita mau pakai apa? Kalau misalkan orang membersihkan pakai desinfektan, ya biasanya memang isinya desinfektan ya, yang tadi harus disemprotkan apa semuanya sebagainya. Nah, sebenarnya dengan membersihkan ruangan tersendiri, misalkan dengan pakai ngepel pakai karbon, terus nyala pakai sabun, ya. Itu sebenarnya sudah proses seperti desinfektan, tapi nggak full. Tapi sebenarnya itu lumayan harus dilakukan juga gitu. Nah, masa sekolah nggak mau membersihkan seperti itu tiap hari? Kalau ada anak sekolah, ya itu memang sudah wajib dong. Ya, saya rasa sih sekolah harus membersihkan ruangan kelas setiap hari ya. Jangan sampai dibersihkan 1 bulan sekali. Itu debunya kayak apa? Kotornya kayak apa ya? Bisa bayangkan nggak mas? Anaknya banyak lari sana lari sini, keluar masuk sekolah. Masa sekolahan nggak dibersihkan? Ya. Yang paling penting pembersihan ya, bukan masalah desinfektan ya. Kalau orang bicara desinfektan itu banyak pengertian desinfektan ya. Ada yang fogging ya, yang disemprot ya, uap itu ya. Ada yang disemprot pakai cairan, ada yang pakai sinar cahaya UV, itu kan desinfektan semua. Makanya kalau bicara desinfektan ini luas ya. Kita nggak bisa ngomong tadi ya Ibu Petra ya, luas Ibu Petra. Yang paling penting sekolah harus dibersihkan setiap hari, itu kuncinya ya, bukan disinfektan. Salah ya, kalau suruh desinfektan terus setiap hari juga capek ya, setiap hari suruh fogging terus, nanti anaknya nungguinnya berapa lama ya betul kan? Karena kan kalau di fogging kan bau nah, kalau disinar pun juga agak bau, harus tunggu lagi ya kan, sama juga disemprot pun juga bau juga ya, cairan desinfektan bau ruangannya. Nah makanya itu kenapa mungkin guru atau sekolah nggak mau melakukan desinfektan setiap hari, karena kalau desinfektan itu bau ya, baunya nggak enak di hidung ya, menyengat lah gitu. Mendingan biasa bersihkan aja seperti biasa setiap hari ya, disapu, dipel, pakai lapel, cairan pel ya. Kalau mau pakai karbon pun boleh, lebih bagus. Kemudian meja
kursi ya, papan tulis ya, itu dilap ya dengan air, pakai sabun dikit lah ya, jendela, pintu semua dilap lah gitu. Oke. Ini Jadi yang paling penting, dan di setiap kelas harus disediakan tempat cuci tangan. Oke. Itu yang paling wajib ya, cuci tangan dengan sabun ya, jangan nggak ada sabun ya. Setiap kali anak mau masuk sekolah cuci tangan, setiap kali anak mau keluar dari kelas cuci tangan. Nah itu yang paling penting Mas. Jadi sirkulasi, kebersihan, sanitasi semuanya itu tetap terjaga dengan baik di situ. Oke, jadi kuncinya adalah membersihkan sekolah setiap hari ya. Jadi tidak perlu harus selalu disinfektasi yang semprot atau yang apalagi yang UV tadi itu, kayak yang penting adalah kuncinya adalah menjaga kebersihan dan juga ada proses pembersihannya itu setiap hari Dok ya. Sapu tadi mengepel menggunakan karbol dan lain-lain ya. Jadi tidak wajib harus disinfektan yang semprot yang menimbulkan bau yang kurang, yang menyengat itu Dok ya. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oke. Dok, dari Holidia Lestari, Dok, gimana tipsnya pertemuan tatap muka diwajibkan pakai face shield dan masker untuk siswa? Anaknya jadi nggak nyaman Dok. Oh, mungkin ngelihatnya jadi nggak ini Dok ya, ketika pakai face shield ya. Iya. Oke, gimana tuh Dok? Jadi kalau memang pertemuan tatap muka ini kan dalam masa uji coba ya Mas. Oke. Kalau kita ngomong pakai masker dan face shield kan kita sudah 2 tahun ini pakai masker dan face shield. Jadi kalau memang anaknya ya kalau di rumah terus selama 2 tahun nggak pernah pakai masker sama face shield, tahu-tahu suruh pakai masker face shield pasti kaget. Oke, belum Bener biasa gak? ya. Kayak dulu kita ini kemana-mana nggak pernah pakai masker face shield ini sebelum pandemi. Betul. Terus kita suruh pakai masker face shield, kayaknya kita nggak nyaman, nafasnya ngap, sesak di awal-awal ya Mas ya. Kayak orang aneh nih, kita anak-anak pakai masker, pakai face shield, kayak orang medis aja nih. Iya, betul. Nah, gitu kan. Memang aneh rasanya, tapi lama-lama akan terbiasa dan akan sudah jadi habit, kebiasaan karena kita dalam menghadapi masa pandemi COVID-19. Ya. Nah, saya rasa kalau anaknya sama 2 tahun ini nggak pernah pakai masker face shield akan kaget ya. Tapi kalau anaknya udah pernah pakai masker, pakai face shield ya, saya rasa akan terbiasa tuh anak ya, akan mengikutin gitu. Oke, jadi walaupun nggak nyaman, memang semuanya pasti nggak nyaman ya. Kita pakai masker ini rasanya nggak nyaman, kayak ada benda asing di muka kita nempel nih, ya mengganggu ini ya. Apalagi kita pakai face ini juga ada mengganggu pandangan kita, karena kalau ada cahaya mantul aja kita silau rasanya ya. Nah masker kalau kita nafas aja agak ngap ya, sesak ini karena nggak lega, udara nggak ada yang masuk kayaknya ya. Nah memang begitu, tapi kan ini tujuannya supaya kita terhindar dari pandemi COVID-19 atau tidak terpapar terinfeksi COVID-19. Ini untuk keamanan si anak, untuk keamanan orang tua ya, harus benar-benar mengerti gitu. Oke, jadi tanda kutip coba dipaksakan dulu ya Dok ya. Ya, karena memang harus wajib pakai masker itu. Wajib ya. Kalau face shield mungkin nggak terlalu wajib ya, saya rasa boleh pakai boleh enggak. Tapi kalau untuk awal sebaiknya pakai lebih bagus ya. Atau pakai kacamata lah. Kalau memang dia nggak mau pakai face shield nih, pakai kacamata masih mending. Karena kalau ada percikan apa kan nggak langsung masuk ke mata. Nempelnya di kacamata dulu. Ada pelindungnya lah ya. Nah, ada pelindungnya, masih mending gitu. Kemudian setahu saya kalau sekolah itu harus pakai ini ya, setiap meja dan kursi kita akan diberi seperti kaca, mika. Oke. Kanan kirinya. Jadi sewaktu belajar di sekolah sebaiknya kanan kirinya sudah ada kaca gitu. Jadi sama temannya atasnya sih terbuka ya, cuma ada penyekat lah istilahnya. Iya. Jadi setiap anak ada penyekatnya. Kayak loket gitu Dok ya. Loket pembayaran. Jadi ada ya ketutup lah ya. Itu setiap anak dikasih itu semua, itu sebaiknya tiap kelas akan ditutupin seperti mika gitu. Mika ya. Samping kanan kiri dan depan. Belakang sih enggak ya. Belakang kalau temannya pakai juga di situ. Oh iya, oke. Jadi ada perlindungan lah ya untuk per orangnya di seperti loket itu ya. Iya, untuk jaga jarak ya. Untuk jaga 1-2 meter. Karena kalau terlalu mepet harus pakai itu gitu. Ya, oke. Untuk
selanjutnya sudah ada ya dari Ibu Bunga Tang. Assalamualaikum dok, mau tanya sampai umur berapa maksimal anak-anak bisa konsumsi Omega Kids? Oke, jadi ini Kids ini sebenarnya sampai umur berapa sih dok? Apakah misalnya kalau sudah 17 gitu kan masuknya jadi ke Omega Square yang biasa, atau jadi batasan umur konsumsi Kids sampai umur berapa sih dok sebenarnya? Ya, oke. Jadi Omega Kids biasanya sih sampai umur anak-anak sebelum memasukin puber, ya. Nah, tapi kalau dia sudah masukin puber, ya itu bisa diganti dengan Omega Square. Oh, gitu. Oke. Jadi patokannya biasanya umur 12-an ya. 12-an ya, 12. Jadi 12, 13 ya, sampai 14 itulah rata-rata sekitar segitu, dan itu pada masa-masa puber ya orangnya. Baik laki-laki dan perempuan pasti akan masukin masa puber. Oke. Ya kan? Nah, Omega Kids di situ pentingnya ya. Jadi bisa dikonsumsi dari usia sejak 1 tahun ya sampai usia 12 tahun ya, bisa. Ya, maksimal 14 tahun. Ya, 14 ya, sekitar 12, 13, 14 ya Ibu Bunga. Lalu nanti setelah itu bisa dilanjutkan naik tingkat lah ya untuk konsumsi Omega Square ya dok ya. Omega Square karena tadi kandungan utamanya sama, yaitu Omega 3 ya. Gitu. Cuman komposisinya berbeda karena yang Kids diformulasikan untuk anak-anak, kalau Omega Square berarti dari remaja ke dewasa sampai orang tua. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Oh, sudah habis ya. Kakak Isti jadi ada titipan untuk acara. Oke. Ada titipan nih dari manajemen mengenai jangan lupa untuk menyaksikan Digital Recognition Award tanggal 10 Oktober itu hari Minggu ya. Hari Minggu live di FB ini, live di FB Keling Official. Jadi jangan sampai kelewatan. Ada Recognition Award offline dan online sebenarnya ya. Jadi offline-nya itu terbatas hanya 200 orang dan harus registrasi. Lalu untuk jangan kecewa kalau nggak bisa datang, masih bisa menyaksikan recognition tersebut. Untuk para upline-nya atau downline-nya bisa dilihat di FB Live Keling Official pada hari Minggu ya, 10 Oktober pukul berapa Kakak Isti? Pukul 2 ya, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau Wita itu tinggal ditambah sejam aja ya. Jadi mengikuti jam 2 WIB. Jadi jangan lupa saksikan Recognition Award pada tanggal 10 Oktober pada hari Minggu jam 2 waktu Indonesia Barat. Oke dokter, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih dokter sudah memberikan edukasi dan manfaat mengenai pertemuan tatap muka tadi, dan juga suplementasi nih untuk kita sehingga bisa survive, sehingga bisa menyiapkan anak-anak kita siap menghadapi pertemuan tatap muka. Oke, terima kasih dokter sekali lagi. Terima kasih semua pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Semoga kita sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.